Museum Bioskop Tempoa Jambi. Museum yang terletak di Pasar Hongkong, Jalan Tempoa 2, nomor 20, Cempaka Putih, Jelutung, di kota Jambi. Saat pertama kali kalian ingin memasuki museum tersebut, kalian akan disajikan dengan beberapa poster yang ada di lobi. Untuk tata letak pengoleksian benda-benda Museum Bioskop Jambi disusun berdasarkan tahun-tahun benda tersebut digunakan pada zaman dahulu, dari tahun tertua hingga tahun termuda. Untuk benda tersebut terdiri dari mesin proyektor, one seat yang terdiri dari 5 judul poster, dan beberapa kursi VVIP pada bioskop pada umumnya yang digunakan pada bioskop pada zaman dahulu. Untuk melakukan promosi atau pemasaran, pihak museum ini melakukan beberapa kegiatan seperti pameran, talk show, podcast, ngopi-ngopi santai, dan kegiatan yang lainnya. Selain melakukan kegiatan pameran, pihak museum ini juga melakukan pemasaran melalui akun sosial media, seperti akun sosial media Instagram diatasnamakan Rumah Kreasi Tempoa dan Museum Bioskop Jambi. Terima kasih untuk Bapaknya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Arkeologi Unja, yang dimana saya sendiri bernama Artanto Senawang. Saya Ivan Rianwar S. Saya Aldo Manik. Nah, tujuan kami di sini untuk melakukan beberapa wawancara mengenai beberapa pertanyaan yang akan kami lampirkan juga ke Bapaknya. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Oke, dengan Pak Rahmadi ya. Ya, dari Museum Bioskop Jambi. Nah, untuk menyingkatkan waktunya, langsung saja untuk pertanyaan pertamanya akan dilampirkan oleh teman saya. Baiklah. Ya Pak Aldo. Boleh Bapak ceritakan awal dari berdirinya Museum Bioskop ini? Kegiatan ini diinisiasi sejak dari tahun 2016 ya, 2016. Jadi posisi 2016 itu kita sadar bahwasanya koleksi artefak kita cukup banyak. Berdasarkan bantuan dari kawan-kawan IKJ dan beberapa rekan dari UI, waktu itu maka diinisiasilah untuk membentuk semacam prototipe Museum Bioskop Jambi dengan artefak-artefak kita yang ada. Mulailah dikumpulkan, dan itu berlangsung sejak 2017. Dan 2018, tepatnya 19 November 2018, maka berdirilah Museum Bioskop Jambi yang awalnya lebih tepat sebagai prototipe, begitu. Jadi dikarenakan apa? Dikarenakan khawatir miris banyak artefak yang tidak disimpan, tidak ditata, itu banyak sekali. Akhirnya kita buka ke museum itu. Begitu cara kita dulu mengawalinya. Kira-kira gambaran umumnya bahwasanya kita itu sayang ya, dari 27 museum 27 bioskop yang ada di Provinsi Jambi, keluarga besar kita memiliki 21 bioskop. Nah, itu barang-barang dari 21 itu kita kumpulkan di sini semua. Gitu, Aldo. Apakah itu juga yang menjadi latar belakang untuk dibuatnya Museum Bioskop ini, Pak? Ya, jelaslah. Karena awalnya kita hanya ingin mengkoleksi saja, menyelamatkan. Tapi oleh rekan-rekan dari IKJ ya, Institut Kesenian Jakarta, dan beberapa rekan film yang ada di UI, ayo dibuatkan saja museum. Karena ini satu-satunya. Insya Allah ini satu-satunya berdasarkan Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan kita, kemungkinan ini satu-satunya yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Yes. Mau tanya, apa saja koleksi yang ada di dalam Museum Tempoa ini, Pak? Oke, Museum Bioskop Jambi atau di Tempoa ini kita memiliki artefak ya, artefak dari perfilman. Jadi kita memiliki 1180 judul film lama yang berkisar dari tahun 1956, yang paling tua itu 1956 ya, sampai tahun 2006 yang kita koleksi di sini. Nah, 2003 maksud saya, sampai 2003 yang kita koleksi di sini. Nah, itu artefak apa? Poster asli seperti yang Anda lihat di belakang itu, yang kalian ada dipajang itu. Nah, itu poster-poster asli yang dilukis dengan tangan, tidak ada pakai print, dilukis langsung. Jadi poster-poster ini usianya sudah ada antara 30 sampai 50 tahun. Begitu. Dan ada poster kita yang usianya sudah 70 tahun, dan itu dilipat rapi, disimpan. Itu artefak paling berharga. Yang kedua, mesin-mesin lama. Mesin-mesin lama. Kemudian one sheet itu poster kertas seperti itu. Nah, itu one sheet namanya. Itu yang kita simpan. Dan beberapa
pita-pita film. Itu yang kita simpan. Dan pernak-pernik seluruh bioskop. Kayak kursi yang kita dudukin ini, kalau kamu lihat di belakangnya, ini terlihat bioskop presiden. Nah, ini udah 30 tahun ini. Seperti ini yang kita koleksi. Jadi kamu duduki artefak. Kamu duduki. Oke. Itu kira-kira gambar yang kita koleksi. Asal muasal dari koleksi museum ini selain dari teman-teman IKJ itu apakah ada? Enggak, IKJ hanya datang untuk membantu kita, mereka riset, mereka studi dan membantu menyemangati kita untuk membuat museum. Kalau koleksi tidak ada dari mereka. Koleksi murni dari kita sendiri semua. Murni milik kita, tidak ada dari mereka. Apa kira-kira itu? Nah, kalau memang begitu Pak, kayak Bang bilang tadi kan, anak IKJ itu kan melakukan apa namanya? Kayak riset. Di sini. Otomatis sebelum diadakannya ada museum ini, otomatis mereka melakukan perawatan terhadap benda-benda museum tersebut untuk membuka museum Tempoa ini. Nah, untuk perawatan untuk benda-benda museum ini apa saja yang dilakukan oleh pihak museum ini Pak? Mereka mempelajari, yang pertama mengidentifikasi, gitu ya, mengumpulkan, mengidentifikasi, membuat judul berdasarkan genre. Jadi genrenya ini misalnya genre Hollywood, gitu ya, Barat, Cina, Asia, ya, Australia, Indonesia, gitu ya, Mandarin. Kemudian genre dari sisi filmnya sendiri, ada komedi, ada horor, ada action, gitu kan. Nah ini dicatat dulu semua, gitu ya. Setelah dicatat ini semua, maka kan sudah mulai dipilah-pilah tuh kelompoknya. Maka sudah mulai diajari kami cara melipatnya, bagaimana supaya dia tahan lama, bagaimana cara membungkusnya, yang selama ini kita nggak tahu. Dan ini ada tim khusus yang mengajari kita. Dan kita butuh waktu sekitar 5 bulan untuk mengelompokkan kasus. Nah, sebelum disusun kan pasti ada tata letak pengoleksiannya. Nah, untuk tata letak pengoleksiannya itu apakah ada tujuan tertentu kayak gitu? Otomatis kan kayak misalnya di rak pertama itu menjelaskan bahwasanya ini tentang film genre drama romantis mungkin. Untuk keranjang kedua untuk yang horor kayak Bapak bilang tadi. Apakah ada tujuan tertentu dengan ada teknik pengoleksian mereka itu? Ada, tentunya satu memudahkan ya. Tapi kalau kita lebih cenderung pada pengelompokan kita berdasarkan tahun, tidak berdasarkan genre. Nah, gitu kan. Kelompokan kita lebih pada tahun. Jadi pengelompokan tahun ini kelompok film Indonesia, ini kelompok film Bollywood, ini Hollywood. Area tahunnya saja yang kita pisahkan. Ada sekitar 4 rak besar di dalam sana itu. Nah begitu. Kemudian ada rak yang khusus untuk poster-poster yang sudah terluka, gitu, koyak, dimakan tikus bagian, itu ada rak khusus yang kita memang letakkan. Tidak kita buang, tapi masih kita pelihara. Gitu. Nah tujuannya adalah untuk memudahkan. Kan semua ini sebagian sudah kita digitalisasikan, sudah mulai dicatat secara digital untuk memudahkan mencari bukti otentik. Tahun ini ada film apa saja, tahun ini, dekade ini, eranya film apa, gitu. Nah, jadi kelihatan, oh paling banyak di tahun ini India, oh di tahun ini masyarakat Indonesia hobinya film-film mistik. Nah, gitu kira-kira. Tujuan diadakannya itu untuk lebih memudahkan pencarian data. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya tata pengoleksiannya atau tata letaknya itu selain melalui genre filmnya, bisa disimpulkan alur ceritanya itu dari tahun masuknya. Iya. Karena film itu pakai musim. Begitu sama. Jadi kalau musimnya komedi, biasanya tahun itu akan komedi semua itu terus. Gitu. Kita ingat misalnya film Warkop DKI, itu nonstop selama 1 dekade itu terus Warkop DKI muncul. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau untuk pengoleksian kan kayak Bapak bilang tadi. Nah, kalau untuk pemasarannya, seperti kita ketahui tadi dari 2018 ke 2024 itu tidak dalam waktu lama dan tidak juga dalam waktu cepat. Ada sekitaran 6 tahun. Nah, untuk pemasarannya itu karena kan seperti kami lihat bahwasanya ini kan untuk tempatnya itu kan masuk ke dalam. Bagaimana pihak museum ini untuk memasarkan museum ini ke luar ruang lingkup tersebut, Pak? Oke. Untuk secara ekonomi komersil kita tidak berniat memasarkan secara komersial, karena kita lebih bersifatnya itu kalaupun ada
untuk edukasi. Ya, edukasi. Jadi pemeliharaan ini cenderung tujuannya untuk warisan, jadi edukasi. Jadi kalaupun ada sifatnya untuk komersil, lebih mengutamakan edutainmentnya, edukasi entertainment. Jadi tidak mengarahkan ke komersil segala macam. Karena itu kita tidak membuka setiap hari, kita hanya buka di weekend. Ya, kita hanya buka di Sabtu dan Minggu saja. Sementara untuk kunjungan di hari-hari biasa itu by reservasi. Telepon dulu, kasih tahu dulu. Karena apa? Barang-barang di dalam itu adalah barang-barang langka yang diminati oleh banyak kolektor bahkan sampai ke mancanegara. Jadi kalau bahasa kita promosinya kurang, iya, karena memang kita tidak terlalu promosi. Tapi apakah produk ini sampai ke luar negeri diketahui? Iya, diketahui juga. Nah, silakan Anda yang menerjemahkan itu. Begitu. Kita dibilang tidak terlalu akan promosi. Kenapa? Kita sadar, kita independen, tenaga kurang. Kalau ini banyak dikunjungi sama orang, kekhawatiran rusaknya ada. Nah, wisata sekarang ini lebih mengedepankan green tourism, gitu ya, yang sifatnya itu lebih melestarikan. Adik-adik kan pernah lihat satu daerah wisata, begitu ketahuan rame, rusak daerah itu. Benar. Untuk apa? Nah, kita tujuan ini memberi tahu supaya terjadi pelestarian. Karena kita sifatnya swadaya, belum ada bantuan dari pemerintah sehingga akhirnya kita dijaga. Harusnya kan pakai batas tuh semua, seperti museum tuh pakai dikacain, sekat. Nah itu tadi ya. Jadi tidak langsung begitu. Jadi kalau kamu tanya tadi gimana cara kita memasarkan, pemasaran kita biasanya lewat pameran-pameran. Yang saat ini sedang ada pameran budaya bioskop yang kita buka dari tanggal 14 November sampai 21 Desember besok. Nah itu cara kita memperkenalkan, dan beberapa event yang biasanya ada di Tempo setiap bulan. Apakah ada akun media sosial museum? Ada. Jadi kita memiliki akun tentu di IG, di Museum Bioskop Jambi. Museum Bioskop Jambi, ada juga Rumah Kreatif Tempo. Nah, gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini lebih banyak di kalangan UMKM, pelaku ekonomi kreatif dan mahasiswa. Kegiatan pertemuan seperti Baby Beba ini setiap hari Jumat sore. Adik-adik silakan ke sini setiap hari Jumat sore. Jadi bisa kita bahas besok tentang museum. Nah, kalau kemarin banyak membahas tentang ekonomi, gitu, kampung wisata, nah, bisa juga dibahas besok tentang museum. Apalagi kira-kira? Ada lagi? Berarti kebanyakan di sini untuk benda-benda museumnya itu dari hasil kerajinan tangan warga lokal ataupun warga yang ada di Indonesia ini, Pak? Iya. Tidak ada kerajinan tangan. Kalau kerajinan tangan itu namanya kriya. Kriya ya. Itu kriya. Nah, jadi kalau di hasil museum itu adalah barang-barang yang memang benda museum di zamannya. Dan itu memang murni lokal. Kalau memang mesin dari luar ya mesin proyektor itu ada yang dari Jerman, ada yang dari Cina, itu sudah ada dari tahun 70-an. Jadi produknya adalah memang produk asli yang ada di bioskop kita di zaman itu. Karena namanya kan museum bioskop. Nah, jadi memang produk-produk yang ada di bioskop kita. Nah, itu posisinya. Nah, kita punya ribuan koleksi. Asalnya dari mana? Asalnya dari memang bioskop-bioskop yang ada di Provinsi Jambi. Bukan Kota Jambi. Kota Jambi kita punya 9 dulu, Provinsi Jambi di seluruhnya ada 12, jadi 21 total. Nah, mungkin cuma itu aja lah kan dari kami untuk pertanyaannya. Mungkin ada beberapa pesan lah untuk generasi-generasi penerus bangsa mengenai tentang museum ataupun benda-benda budaya yang akan dilestarikan untuk kedepannya. Oke, baik. Saya mewakili manajemen dan seluruh karyawan yang ada serta peminat budaya mengucapkan banyak terima kasih ya. Kalian anak muda sudah hadir di sini gitu. Pesan kami terutama saya gitu untuk generasi muda, nikmati zaman kalian. Ya, nikmati. Berusaha dengan kemajuan zaman, tapi jangan lupakan budaya yang ada. Jangan lupakan budaya. Budaya itu kadang tersimpan, terekam di museum. Kan begitu kan? Nah, ini dipelihara, digali. Karena kita tidak boleh lepas dari sejarah.
ya kan? Jadi hargai dia, gali, dan itu insya Allah punya potensi, baik potensi ekonomi maupun potensi sosial budayanya akan muncul. Jadi terus menjadi bagian dari orang-orang yang tetap memelihara budaya. Jangan lengah, kalau tidak kita akan kehilangan budaya kita sendiri, diserang oleh budaya dari luar. Salah satu tempat mempertahankan budaya itu ya adanya kantong-kantong sosial budaya seperti ini, adanya museum. Itu dipelihara, rajin. Saya terima kasih kalian sudah hadir, gitu ya. Terus semangat dan bangga dengan budaya bangsa sendiri. Begitu ya. Baik. Ya, cuman sekedar itu aja. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas beberapa poin penting dan pesan-pesan penting untuk kami serta untuk generasi penerusnya. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih.